Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tan Permadi. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Baik, di sini kita akan belajar lagi dengan mata kuliah ilmu gulma. Ya, materinya adalah biologi, perkecambahan, pertumbuhan, penyebaran, dan perkembangbiakan gulma. Oke, kita lanjut. Ini ada soal-soal tugas yang nantinya akan dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Yang pertama adalah tuliskan peranan biji gulma. Yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan kematian biji dalam tanah. Yang ketiga adalah tuliskan cara perbanyakan gulma. Dan yang keempat adalah tuliskan cara penyebaran gulma. Oke ya. Jadi ini adalah kita membahas pertama tentang biji gulma. Biji dari gulma semusim mempunyai peranan penting dalam usaha pencegahan dan pengendalian. Kenapa? Ya, karena banyak biji atau biji-biji gulma ini berada dalam tanah atau disebut dengan seed bank. Ya, yang nantinya akan menentukan potensi besarnya gangguan lahan tersebut. Jadi semakin banyak seed bank di suatu lahan, maka akan semakin banyak nanti gulma yang akan tumbuh di lahan tersebut. Jadi kalau semakin banyak gulma yang tumbuh di lahan tersebut, maka gangguannya yang disebabkan juga semakin besar dan biaya pengendalian juga akan semakin besar. Oke, umumnya biji terdiri dari embrio, ini yang akan tumbuh menjadi tanaman baru, kemudian cadangan makanan bagi embrio tersebut, dan yang terakhir adalah kulit biji yang melindungi embrio dan cadangan makanan. Ukuran, bentuk, warna, dan detail bentuk permukaan kulit biji gulma sangat bervariasi tergantung dari jenis dan spesiesnya. Ukuran dan bentuk ini berkaitan juga dengan cara kemampuan pemencarannya ya, jadi penyebarannya. Tergantung dia dari ukuran dan bentuk. Oke, masuk ke peranan biji gulma. Yang pertama adalah sebagai alat pemencaran. Ya. Apa maksudnya sebagai alat pemencaran? Adalah untuk menyebarluaskan biji gulma dari suatu daerah ke daerah yang lain. Ya, misalnya dari sedimpuan ke penyambungan. Ya, bagaimana dia menyebarnya melalui biji. Mungkin juga misalnya dari sedimpuan ke Medan atau sedimpuan ke mana saja ya, itu melalui biji penyebarannya. Kemudian yang kedua adalah alat perlindungan pada keadaan yang tidak menguntungkan untuk berkecambah, dormansi ya. Jadi biji ini merupakan alat perlindungan. Bagaimana dia keadaan yang tidak menguntungkan, misalnya tidak ada cahaya matahari, maka biji tidak akan berkecambah. Kenapa? Karena jika tidak ada cahaya matahari, tanaman tersebut atau gulma tidak bisa berfotosintesis, tidak bisa menghasilkan makanan ya. Jadi tidak akan berkecambah kalau tidak ada cahaya matahari. Kemudian apalagi misalnya kekeringan. Ya, tanahnya kering ya, biji gulma tersebut juga tidak akan tumbuh jika tanahnya kering. Kenapa? Karena tidak ada air, sedangkan air diperlukan untuk proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga adalah sumber makanan sementara bagi embrio ya. Jadi selama menjadi embrio, selama menjadi biji, ya dari bentuk biji dia dalam biji berfungsi sebagai cadangan makanan. Nanti kalau sumber makanannya habis, maka embrionya akan mati. Kalau embrionya mati, bijinya tidak akan bisa tumbuh. Yang keempat adalah sumber perpindahan sifat-sifat keturunan kepada genetisnya, ya, hereditas, penurunan sifat. Jadi misalnya kalau kita tanam jambu atau tanam, jangan jambu lah ya, kita tanam misalnya rambutan yang manis. Nah, kita tanam rambutan, kita tanam bijinya, kemudian nanti yang tumbuh juga kemungkinan adalah rambutan ya yang manis. Ya mungkin kan kita tanam biji rambutan yang tumbuhnya biji mangga ya. Jadi penurunan sifat-sifat genetis pada keturunannya. Ini macam-macam jumlah biji gulma ya, nggak usah lama-lama, kita cek aja sepintas. Ada amaranthus itu 9.450 pertumbuhan ya, 9.450 biji pertumbuhan ya. Satu tanaman bisa menghasilkan biji 9.450. Kemudian ada Cyprus biformis ya, satu tanaman bisa menghasilkan biji sebanyak 21.096. Ya, jadi potensi gulma menghasilkan biji di lingkungan yang marginal atau umum merupakan masalah dalam pengendalian gulma. Nah, ini ada macam-macam dia, ada jenis gulma, ada Portulaca oleracea, kemudian ada Celosia argentea, kemudian ada Clemadia hirta, kemudian ada Amaranthus spinosus. Ada Monocoria vaginalis, ada Echinoclea gali, dan lain sebagainya ya. Ada hanya beberapa gambar dari gulma ya, Pistia stratites.
Baik ya. Kemudian ada simpanan biji dalam tanah ya. Jadi simpanan biji dalam tanah ini disebut dengan seed bank ya, merupakan gabungan biji-biji yang dihasilkan dari tanaman sebelumnya dan biji-biji yang masuk dari luar dan mati ya, disebut dengan seed bank. Ya, kita skip aja. Kemudian ini ada faktor-faktor kematian biji dalam tanah ya. Yang pertama adalah hilangnya cadangan makanan ya. Jadi cadangan makanan itu kalau sudah habis, sudah hilang, maka embrionya tidak mendapat pasokan makanan lagi, sumber energi lagi, kemudian embrionya akan mati. Nah, jadi kalau embrionya mati, maka bijinya tidak akan bisa tumbuh. Kemudian yang kedua ada rusaknya cadangan makanan karena pengaruh enzim dan oksidasi. Pengaruh enzim ya. Jadi rusak di cadangan makanannya tidak dapat dimanfaatkan lagi ya. Oksidasi itu terkena udara ya, oksidasi ya. Kemudian ada koagulasi protein, itu ada penggumpalan protein. Kemudian akumulasi senyawa-senyawa beracun ya. Jadi akumulasi itu semakin terkumpul semakin banyak ya, berkumpul dia bertambah jumlahnya. Senyawa-senyawa beracun berasal dari mana? Bisa dari lingkungan, kemudian bisa lagi dari penyemprotan herbisida. Nah, semakin lama semakin tertumpuk, semakin banyak sehingga menyebabkan kematian embrio. Kemudian degenerasi inti sel ya, inti selnya mengalami degenerasi, tidak ada pembaharuan dari embrio tersebut sehingga embrionya mati. Kemudian ada dormansi biji ya, tadi sudah disebutkan juga. Dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal ya. Apa tadi suatu keadaan yang tidak mendukung ya, bisa saja tidak ada cahaya matahari, tidak ada air atau kekurangan air, tidak ada unsur hara yang mencukupi sehingga bijinya tidak tumbuh ya karena keadaan tidak mendukung. Kemudian ada dormansi merupakan strategi gulma untuk bertahan hidup dalam keadaan yang tidak menguntungkan ya. Tadi sudah disebutkan. Biji-biji gulma yang berada dalam tanah mempunyai dormansi yang berbeda-beda ya. Jadi dormansi setiap spesies gulma itu tidak sama. Kemudian dalam keadaan dorman, biji gulma sukar dikendalikan ya. Kenapa sukar dikendalikan ya? Karena biji gulma yang dormansi ini berada di dalam tanah. Jadi tidak mungkin kita mengambil satu-satu biji gulma yang dorman itu untuk dibersihkan ya. Itu barat mencari jarum dalam tumpukan jerami ya. Sangat sukar untuk dilakukan ya. Kita lanjutkan saja. Oke, dormansi primer. Kita lanjutkan. Ada dormansi sekunder. Ini tadi contoh juga macam-macam beberapa gulma. Ada Chromolena odorata, ada Celosia argentea, ada Pomea terlobata, dan ada Mimosa pudica. Oke ya, kita lanjutkan ke perbanyakan gulma. Jadi gulma juga seperti tumbuhan yang lain atau tanaman yang lain ya, bisa memperbanyak diri dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif bisa dari rizom, stolon, dan umbi. Generatif bisa biji dan spora. Nah, generatif melalui biji ada Echinocloa Cyperus compressus, Amaranthus spinosus ya secara umum berdasarkan biji. Kemudian ada secara melalui dengan spora, ada Marsillia quadrifolia dan Bryopteris aridus. Nah, ini ada Marsillia quadrifolia ya. Ini melalui spora. Sporanya bisa terdapat di mana? Terdapat pada kantung spora di pangkal batangnya ya, pangkal tangkainya. Kemudian dengan cara vegetatif ada stolon ya. Apa itu stolon? Batang menjalar di permukaan tanah. Pada setiap buku ruas dapat tumbuh tunas dan menjadi akar individu baru ya. Ada Synodondaktylon, ada Centrosema pubescens ya. Kalau tanaman budidaya stolon ini contohnya di stroberi ya. Ada batang dia menjalar di permukaan tanah. Nanti di ujungnya itu bisa tumbuh tanaman baru ya. Kemudian ada rimpang. Batang menjalar dalam akar pada setiap buku dapat tumbuh tunas dan menjadi individu baru ya. Contohnya Imperata cylindrica Scirpus grossus ya, rimpang. Rimpang ini adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Contohnya kalau tanaman budidaya itu ada jahe, nah, kunyit, itu rimpang ya. Batang yang menjalar di dalam tanah. Ini ada Synodondaktylon, contoh gambarnya tadi. Ada Scirpus grossus dan ada Centrosema pubescens ya. Centrosema pubescens ini tadi melalui stolon. Kemudian selanjutnya ada stem tuber atau umbi batang ya. Pangkal batang membesar terdapat cadangan makanan dan tunas. Contohnya Typhonium trilobatum.
Jadi stem tuber ini kalau tanaman budidaya itu ya umbi batang adalah kentang ya. Mohon maaf kalau bisa salah, bisa dikoreksi ya. Kemudian ada umbi akar ya. Pembesaran akar terdapat pada makanan cadangan dan calon tunas ya, Cyperus rotundus. Ya, umbi akar. Apa contohnya umbi akar? Ada ubi ya, ubi jalar itu umbi akar ya. Kemudian ada umbi lapis, pelepah daun yang menebal dan berlapis-lapis. Di antara lapisan terdapat tunas, ada Allium penale ya. Umbi lapis kalau di tanam budaya itu adalah bawang merah, bawang putih ya, ubi-ubian lah, apa? Ubi-ubian ya, maaf, bawang-bawangan. Kemudian ada corn, batang yang gemuk, pendek, berdaging, berlapis, dilapisi daun-daun yang berdusir seperti sisik. Ya, corn. Ranunculus bulbosus. Ini ada contohnya ya. Bisa dilihat nih, Allium penale ya, sama seperti ubi ya, tapi ini adalah gulma. Kemudian ada Ranunculus bulbosus itu corm tadi, dan ada Tiponium ya. Tiponium tadi ini adalah umbi batang. Kemudian yang terakhir ada runner. Runner adalah stolon yang internodian sangat panjang, pada ujungnya tumbuh tunas. Contohnya Pistia stratoides. Ini kiambang ya, Pistia stratoides. Kemudian ada Lepantophus caber, dia Lepantophus caber, dan kemudian Ecornia crassipes, cenggondok. Jadi stolon yang internodianya sangat panjang ya. Dia mirip stolon, tetapi panjangnya lebih panjang daripada stolon. Kemudian ada cara penyebaran gulma ya. Yang pertama autokori. Apa itu autokori? Adalah pemencaran sendiri tanpa perlu bantuan makhluk lain ataupun lingkungan ya. Autokori ini ada dua. Yang pertama ada letusan atau ledakan buah ya. Jadi buahnya meletus, meledak. Jadi ciri-cirinya buah meledak atau meletus itu adalah pemencarannya ke segala arah ya, bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Oke. Apa saja tanamannya? Ada Euphorbia geniculata dan Impatiens balsamina ya. Ini bunga pacar air, Impatiens balsamina. Kemudian polong tua pecah, kalau Pelargonium muconides dan Crotalaria incana. Kemudian juga Crotalaria retusa ya. Jadi kalau polong tua pecah, namanya pecah, pada umumnya dia berada di sekitaran tanaman induknya, tanaman tuanya ya. Jadi nggak akan jauh-jauh dia kalau polong pecah. Beda dengan letusan, dia jauh, dia ke segala arah. Kemudian ada yang kedua, cara penyebaran gulma ini adalah anemokori. Ya, biji dilengkapi dengan kabu-kabu atau parasut. Contohnya Imperata cylindrica, Chromolena odorata, Erectites Valeria nipolia ya. Jadi anemokori ini dibantu dengan angin ya. Jadi penyebarannya biji gulma ini dibantu dengan angin sehingga bijinya mempunyai ciri-ciri khusus. Apa ciri-cirinya? Dia punya parasut atau kabu-kabu atau seperti sayap-sayapan ya. Ini dia beberapa tanamannya ya. Ini ada penyebaran dia. Yang ini tadi polong pecah, Impatiens balsamina, pacar air. Kemudian ada kacang-kacangan, kacangan ini ya, Crotalaria incana. Kemudian kalau Pelargonium muconides ya, yang kedua ini adalah polong pecah. Kemudian ada Chromolena odorata, ini dia. Ini dia nanti bijinya ditiup dengan angin penyebarannya ya, mirip seperti bunga dandelion. Bagi yang tahu dandelion ya, kalau nggak tahu boleh di search di internet. Kemudian yang ketiga ada hidrokori. Hidrokori ini adalah penyebaran biji gulma melalui bantuan air ya, air kori, penyebaran biji gulma. Ya, kemudian ada dua, ada biji tipis dan ringan. Himnocaris flava ya. Jadi ini bijinya biasanya terbawa oleh aliran air. Himnocaris flava ini adalah genjer. Kemudian fragmentasi batang. Jadi batang ini bisa patah kemudian tumbuh lagi ya. Ada Salvinia molesta dan Pistia stratoides. Salvinia molesta ini selada air ya. Pistia stratoides itu kiambang. Kemudian ada ornitokori ya. Ornito itu burung, kori itu adalah penyebaran biji gulma. Jadi ornitokori adalah penyebaran biji gulma melalui bantuan burung. Apa ciri-cirinya ya? Daging buah biasanya manis dan lekat ya, lengket. Jadi biasanya ornitokori ini bisa dikeluarkan melalui kotoran burung, kotoran unggas. Ada Loranthus, Pentapeles, dan Ficus bengalensis. Ini ya, Limnocaris flava.
genjer, ada Salvinia molesta ini kiambang, ada Ficus bengalensis dan Loranthus. Kemudian yang nomor 5 ada Zocori. Zocori ini adalah penyebaran biji gulma melalui bantuan hewan, zoo. Ya, hewan kori penyebaran biji gulma. Jadi Zocori ini terbagi juga dua, ada endozocori dan ada ektozocori. Endozocori adalah biji tidak bisa dicerna. Artinya endozocori ini penyebaran biji gulma, dia termakan dulu oleh hewan tersebut. Kemudian nanti bijinya keluar melalui kotoran hewan yang memakan biji tadi. Ya, keluar bersama kotoran lah intinya ya. Endozocori dimakan ya bijinya, kemudian keluar bersama kotoran. Biji tidak bisa dicerna. Contohnya apa? Paspalum conjugatum, Hipericum perforatum, dan Synodon dactylon. Nah, ini biasanya gulma-gulma yang ada di lapangan. Nanti termakan oleh sapi, sapinya buang kotoran, di kotorannya nanti ada biji gulma ini. Paspalum conjugatum dan lain-lain. Sehingga pada umumnya gulma di dekat kandang dengan gulma di lahan atau di lapangan, tempat pengembalaan sapi atau ternak pada umumnya sama ya. Kenapa? Karena tadi biji gulmanya pindah dari lapangan tadi, tempat mengembala, ke kandang ternak ya, keluar dia bersama kotoran ternaknya. Kemudian ada ektozokori ya. Ektozokori ini artinya dia biji gulmanya itu tidak termakan tapi menempel di badan ternak ya. Kalau misalnya lihat kadang-kadang kambing itu berkeliaran di bulu-bulu kambing itu nempel ya, nempel biji-biji gulma. Apa contohnya? Ada Xeropokon aciculatus dan Triumpheta laputa. Kemudian antropokori ya. Antropokori ini adalah penyebaran biji gulma dengan bantuan manusia, antropo manusia, kori penyebaran biji gulma ya. Yang pertama, kesengajaan manusia, Lantana camarae, Ecornia crassipes, Salvinia molesta, dan Mimosa invisa. Jadi kesengajaan manusia ini ya karena dia terlihat cantik, indah, bisa dijadikan tanaman hias ya. Jadi diambil gulmanya, dipindahkan atau disebarkan ke tempat yang lain. Kemudian ada biji, ada alat pengaitnya ya. Ini bisa nempel-nempel di celana ya. Ada Stratrecipita indica. Oke, ini ada Paspalum conjugatum ya. Ciri-ciri khasnya ini ada dia tangkai bijinya berbentuk V. Ini ada Triumpheta laputa, dia punya mengait. Ada Crispagon aciculatus, ini biasanya nempel-nempel di celana atau di kos kaki ya kalau kita lewat-lewat di semak-semak. Kemudian ada Lantana camara, ini dia karena dia bunganya warna-warni cantik jadi dia tanam sebagai tanaman hias. Kemudian ada Stratrecipita indica ya, ini pucet kuda. Kemudian ada Mimosa pudica, putri malu. Oke, ada sifat khusus gulma. Yang pertama adalah mempunyai kecepatan tumbuh yang amat tinggi. Jadi dia bisa tumbuhnya itu dewasa, ya cepat dia menjadi dewasa. Sebulan sudah menjadi dewasa, sudah bisa bereproduksi. Ya, kemudian lanjutannya juga sama tadi, perkembangbiakan awal sekali dan efisien. Ya, jadi perkembangbiakannya cepat. Mampu untuk menyesuaikan diri dengan tetap hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan ya. Jadi intinya daya adaptasinya tinggi. Ya, hampir sama dengan karakteristik gulma yang pada minggu yang sebelumnya. Kemudian unit penyebaran gulma mempunyai sifat dormansi. Jadi punya dormansi dia. Kalau tidak menguntungkan, dia tidak akan tumbuh. Ketika lingkungannya menguntungkan, maka dia akan tumbuh. Kemudian daya kompetisi yang amat tinggi. Ditunjang dengan daya adaptasinya yang tinggi. Daya kompetisinya bersaingnya ya dengan tanaman-tanaman itu sangat tinggi. Oke, sekian saja kuliah kita hari ini ya. Saya tutup dengan salam. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.